فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kita meyakini bahwasanya di bumi sebelum adanya Nabi Adam ada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid bahwasanya memang jenis manusia sebagai makhluk yang paling mulia, paling utama, memang diciptakan paling akhir. Dan itu adalah sebagai salah satu bentuk kemuliaan karena biasanya yang paling utama itu memang didatangkan paling akhir. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil. Jadi tak heran apabila ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada tanaman, ada hewan, ada yang lain-lain. Kemudian manusia datang paling akhir, yaitu diciptakan di hari Jumat. Di waktu yang paling akhir juga dari hari Jumat itu. Maka kita tidak heran adanya makhluk-makhluk yang lain. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah tatkala orang-orang kafir itu mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk itu adalah manusia purba, dikatakan sebagai manusia. Ini yang tak betul. Dari mana mereka tahu itu manusia? Boleh jadi mereka adalah monyet atau yang mirip dengan monyet atau apa. Terserah Allah. Bahwasanya mereka adalah hewan. Jadi tidak harus dikatakan mereka itu manusia walaupun mungkin tulangnya mirip atau apa. Tidak selalu yang mirip berarti mirip dengan manusia. Yang dipanggil dengan Homo sapiens berarti dikatakan Homo sapiens juga. Atau dikatakan, ya terserahlah dikasih nama apa itu, Pithecanthropus erectus kah, atau Meganthropus erectus atau apa. Dikatakan erectus karena berdiri tegak. Ini terserah Allah menciptakan makhluk yang mampu berdiri tegak, yaitu dengan kedua kaki. Tapi tidak dikatakan mereka itu manusia. Cuma mereka ada beberapa kemiripan. Dan tidak diharuskan dengan adanya kemiripan berarti mereka itu adalah berarti nenek moyang manusia. Mereka tidak menyaksikan penciptaan manusia dan juga tidak menyaksikan penciptaan makhluk-makhluk purba itu. Sehingga tak layak untuk kemudian dikatakan bahwasanya manusia modern ini nenek moyangnya adalah yang tadi itu. Homo sapiens itu nenek moyangnya adalah Pithecanthropus lah atau Meganthropus lah atau apa. Yang mana kemudian kalau dilanjutkan ditarik ke belakang lagi ternyata memang nenek moyang manusia adalah primata atau apa. Kemudian dikatakan ada satu mata rantai yang hilang dan seterusnya. Kita katakan tidak perlu dicari mata rantainya. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah. Dan Allah yang menyebutkan manusia pertama adalah Adam. Yang lain-lain adalah makhluk sejenis hewan. Walaupun bentuknya terserah Allah menjadikan bentuk seperti apa. Atau mungkin memiliki sejenis kecerdasan. Karena banyak hewan-hewan laut pun punya kecerdasan, tapi tidak diharuskan mereka menjadi nenek moyang makhluk cerdas zaman sekarang. Karena bukan mustahil. Allah memang menciptakan langsung Adam dan seperti yang dia ceritakan, dan Allah menjadikan makhluk yang lain juga ada. Tidak diharuskan yaitu tidak diharuskan manusia modern itu hasil dari evolution dari makhluk-makhluk yang terdahulu. Bagaimana dengan ribuan atau jutaan monyet yang ada zaman sekarang? Kenapa tak nampak tanda-tanda mereka berevolusi atau gagal evolusi kah atau apa? Ini cuma hayalan-hayalan Darwin atau yang mengikuti mereka bahwasanya yang ada sekarang adalah hasil evolusi yang dulu. Kalau hewan-hewan mungkin ada evolusi, tapi untuk manusia tak boleh karena Allah tidak menceritakan itu. Allah menjadikan Adam manusia pertama adalah Adam. Cuma ukuran badannya yang semakin mengecil manusia zaman sekarang seperti yang Nabi sebutkan. Penciptaan pertama ini adalah perkara gaib. Tak boleh kita bicara kecuali dengan wahyu. Makanya orang yang berbicara sembarang-sembarang tentang masalah penciptaan, Allah mengatakan, Asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka, diri sendiri? Persaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, Ma ashhatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Aku tidak menjadikan mereka sebagai saksi terhadap penciptaan langit dan bumi. Aku pun tidak menjadikan mereka saksi saksi atas penciptaan diri mereka sendiri. Jadi ini semua adalah rajmun bil ghaib. Sekedar apa? Persangkaan-persangkaan aja, menebak-nebak dan seterusnya. Baik. Jadi masalah
fosil-fosil ada, memang fosil ada. Masalah makhluk-makhluk yang disebutkan ada. Tapi untuk mereka berani menyatakan ini adalah satu rantai dengan manusia modern, nah ini yang berbicara tanpa ilmu. Cuma menebak-nebak. Apakah Allah tak mampu untuk menjadikan hewan-hewan itu ada dengan jalur mereka sendiri dan manusia ada dengan jalurnya sendiri? Ataukah mereka akan memaksakan Allah dan memaksakan kaum mukminin untuk meyakini bahwasanya makhluk sekarang itu hasil mata rantai dari hewan-hewan terdahulu? Ini pemaksaan yang tidak dibina di atas ilmu syar'i, tidak dibina di atas ilmu gaib. Sementara ini perkara gaib, tak ada yang tahu kecuali lewat ilmu wahyu. Baik. Jadi fosil betul-betul ada, fosil dinosaurus ada, fosil mungkin yang dikatakan Meganthropus erectus ada dan seterusnya. Tapi tidak boleh untuk dikatakan mereka adalah masih ada hubungan mata rantai dengan manusia modern. Allah mampu menciptakan manusia dengan bentuk yang modern sekarang ini tanpa harus melalui evolusi dari hewan-hewan itu. Kecuali untuk orang kafir yang merasa memang nenek moyang mereka adalah makhluk itu, terserah mereka. Kami meyakini bahwasanya manusia pertama adalah Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah, bukan hasil evolusi dari makhluk-makhluk primata itu dan seterusnya. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.